yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Maka apa? Di sini sangat jelas Allah memerintahkan sebelum kita berbuat terhadap orang lain, maka yang diserukan adalah apa? Berbuatlah untuk diri kita sendiri dahulu. Yaitu apa? Perbaikilah diri kita sendiri. Nah, kita nih ya mantapkan terlebih dahulu iman kita, akidah kita, agama kita ya sebelum kita mengajak orang lain. Jadi kuatkan terlebih dahulu ya. Begitulah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menyebarluaskan ajaran agama Islam. Ya, yang dikuatkan dahulu adalah pribadi sendiri Rasulullah SAW dan seterusnya, baru dia keluarga terdekatnya, baru kemudian dia keluar. Jadi yang Rasulullah SAW lakukan adalah bangun sendiri keluarga terlebih dahulu yang baik. Ya, begitu. Inilah yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menyeru kepada orang lain, serukan terlebih dahulu diri kita dan juga keluarga kita. Nah, ini juga teman-teman, jangan sampai ya kita selaku orang tua ya, kita memang berzikir di masjid, sholat 5 waktu kita tak pernah tinggal, akan tetapi di sisi lain anak kita pergi karaoke, tak pernah sholat. Istri kita pun yang seperti itu juga tak mengenal yang namanya Allah. Jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, maka apa? Wajib hukumnya bagi kita menjaga keluarga kita. Jadi ketika kita menyembah Allah, pastikan istri kita, keluarga kita juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kamu. Ingat tuan-tuan jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri kita, anak kita adalah amanah. Jangan sampai kita menyia-nyiakan amanah yang diberikan oleh Allah terhadap kita berupa istri dan juga anak. Apabila kita sudah menyia-nyiakan amanah, berarti kita sudah berbuat khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang sudah berbuat khianat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lain yang akan dapatkan yaitu laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan, kalau menginginkan bangsa ini baik, bangsa ini bertamadun ya, maka mulailah daripada diri kita, keluarga kita. Karena sebuah keluarga menentukan kemajuan ataupun mundurnya sesebuah bangsa. Maka pantas Allah dalam surah Tahrim ini mengingatkan kita agar apa? Kita terlebih dahulu, baru keluarga kita, dan kemudian orang lain. Jadi pastikan ketika kita berzikir, anak kita pun ikut berzikir, istri kita pun berzikir. Pastikan ketika kita takut akan Allah Subhanahu wa taala, pastikan juga istri kita, anak-anak kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak berlaku zalim, pastikan anak kita juga jangan sampai berlaku zalim terhadap orang lain. Begitu juga dengan istri kita. Insyaallah ketika kita bersikap demikian, dunia ini akan mencapai kemajuan, ketamadunan dengan akhlak yang terpuji yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mampu menjadi keluarga tauladan untuk membangun sebuah negara ya, sebuah bangsa yang penuh dengan akhlak ya, akhlakul karimah. Itu saja mungkin hari ini yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan
Ya, kita semua jadi tadi mencapai menjadi ya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga negara kita mudah-mudahan juga mencapai apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi tadi kaitan antara bangsa dan keluarga tak boleh terpisahkan. Karena bangsa terjadinya adanya suatu bangsa karena terkumpulnya daripada bilangan-bilangan keluarga, maka terjadilah satu bangsa. Maka perbaiki, ya berusaha, senantiasa berusaha agar kita semua memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang takut akan Allah Subhanahu wa taala dan taat akan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu